Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita serukan Shema terlebih dahulu. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Sekali lagi kita serukan Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat hari ini. Tuhan sudah kembali memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kasih karunia yang sudah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini, pagi ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema di dalam hati kami. Mengubahkan hidup kami, menguatkan kami dan menegur setiap kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan dalam pikiran kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi buat setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati buat kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru buat kami. Sehingga biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Dan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan sembunyikan nama-Mu di balik kemuliaan nama Bapa Yahweh. Biar hanya nama-Mu saja, Bapa Yahweh, yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Luar biasa? Yes, yes. Ya, saya harap tidak cuma slogan atau kebiasaan kita ya. Kalau ditanya apa kabar, haleluya, luar biasa, yes, yes. Tapi benar-benar kita betul-betul menjadi kabarnya itu selalu luar biasa. Amin. Saya benar-benar rindukan supaya kita ini betul-betul semakin hari hidup kita ini semakin diperbarui, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul isi dan lokasi, yang seperti Bapak Ibu Saudara sudah lihat di link di grup ya yang sudah saya share. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau berikan ilustrasi terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau ada saya punya minuman ini. Nah, ini isinya air putih saja Bapak Ibu Saudara ya. Hanya air putih ya, toyo petak, betul enggak Pak? Bahasa Jawanya ya, toyo petak. Banyu bening ya, toyo bening ya.
Bapak Ibu Saudara, kalau ini kira-kira 500 mililiter ya, setengah liter gitu. Nah, kalau dijual di mana? Di kantin situ berapa Bapak Ibu Saudara? 3.000, 3.500, 3.000 apa 3.500? 3.000. Ah, 3.000. Kalau misalkan dijual di minimarket, ya saya tidak usah sebutkan lah ya, mereknya ya, yang menjamur di mana-mana yang biasanya berdekatan itu ya, dempetan biasanya, itu berapa kira-kira? 5.000? Hah? Berapa Bu? Berapa? 4.000. 4.000. Oke, sekarang kalau di supermarket harganya berapa? Lebih mahal ya. Ada yang pernah beli di supermarket? Walah mas, tuku neng warung ya malah lebih murah timbangan itu neng supermarket, betul ya? Yang jelas lebih mahal daripada di minimarket, betul ya? Terus saya tanya, kalau misalkan di mall harganya bisa 2 kali lipatnya? Bisa 10.000? Bisa ya? Terus saya tanya lagi, kalau misalkan di hotel berbintang ya, bukan hotel biasa, hotel berbintang, lebih mahal lagi. Saya pernah lihat minuman atau barang makanan gitu di pesawat lebih mahal lagi Bapak Ibu Saudara. Saya pernah lihat itu mie instan yang diseduh itu harganya ya ampun mahal sekali. Saya pernah di kereta juga, saya lihat waktu itu lapar, ya dah mau enggak mau ya dah beli itu aja. Ada makanan yang lain cuman saya kurang suka, lagi pengen mie gitu kan. Mie yang diseduh itu, enggak usah sebut merek lah ya, nanti dipikir iklan. Itu 10.000. Ya, kalau di kantin berapa itu? Berapa Mam? 7.000. Harganya jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan apa yang membedakan barang yang sama, isinya sama, tetapi kok harganya bisa beda-beda di lain tempat Bapak Ibu Saudara. Karena tempatnya, karena lokasinya. Ya, yang satu di warung harganya tentu beda, lalu di minimarket beda, di mall lain lagi, di hotel harganya lain lagi, di pesawat, di kereta api juga beda lagi harganya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menentukan nilainya adalah lokasinya, ya, lokasi. Cuman kalau kita lihat hanya kalau misalkan ini diibaratkan kita, ya, diibaratkan kita ingin dinilai lebih, ya kan? Contoh gampang aja kalau di kerjaan deh, gitu kan, di kerjaan dulu saya waktu kerja itu kan sempat lihat lamaran orang-orang gitu ya. Ada orang yang pindah terus cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, paling banter 1 tahun ada Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pernah lihat itu CV-nya tanggal lahir, tahun lahir lebih muda dari saya, tapi pengalaman jauh lebih banyak dari dia. Karena pindah perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan ini, perusahaan itu. Tapi saya lihat cuma berapa bulan, setahun paling banter. Saya pikir apa yang dicari gitu. Dia bilang ya alasannya macam-macam. Nah, sebelum sampai ke sana ya, kadang-kala orang ingin dinilai dirinya itu lebih, ya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia harus mengubah sesuatu yang di dalam dirinya supaya ketika dia pindah lokasi nilainya memang benar-benar meningkat, begitu. Lain halnya kalau dia atau barang itu, ilustrasi ini tadi ya, itu memang benar-benar dibutuhkan dan barang langka di sana. Itu akan nilainya pasti jauh berbeda dan itu pun pasti akan pilihan juga gitu. Saya kasih contoh satu. Yang pertama daun pisang di Inggris. Daun pisang di Inggris ini saya pernah lihat ada foto orang harganya itu 1,39 pound sterling. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat di pasar Projo sini ada orang jualan daun pisang. Biasanya berapaan Bapak Ibu Saudara? Kiloan. Biasanya kita mau sedikit saja berapa? Berapa Mama harganya? 3.000?
3.000-an. Itu lumayan lah ya, nek buat dapat bikin apa, lemper, bikin lontong, bikin apalah itu ya. Oke, kita lihat yang ini, daun pisang di Inggris. Itu ada label harganya. Oke, banana leaf daun pisang Bapak Ibu Saudara. Harganya 1,39 pound sterling. Nah, itu kalau dikonversikan ke rupiah, itu kemarin saya sudah hitung-hitung. Itu sekitar 28.000 Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan kurs 1 pound sterling itu sekarang 20.152 rupiah. Ini per tanggal kemarin saya lihat kurs pound sterling. Nah, yang lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat yang satunya, gambar satunya kan, itu daun pisang di Jepang Bapak Ibu Saudara. Daun pisang di Jepang, ini ada orang sempat heboh di internet katanya, cuman saya baru tahu. Ada orang share di internet itu di Amazon, ada orang jualan daun pisang di Amazon Jepang ya. Itu harganya 2.280 yen. Berapa yen? Kalau dirupiahkan ya, 2.280 yen. Kalau dirupiahkan adalah 305.064 rupiah. Untuk selembar daun pisang seperti ini yang gede. Nah ini. Tetapi kalau mau daun pisang yang lebih kecil-kecil dapat 3 Bapak Ibu Saudara. Itu per 3 lembar ukurannya tentu saja lebih kecil. Yaitu harganya 3.700 yen. Jepang ya. Dan kalau dikonversikan ke rupiah kemarin saya hitung harganya 495.000 rupiah Bapak Ibu Saudara. Itu buat 3 lembar daun pisang. Sedangkan kita dapat di mana Pasar Projo bisa dapat berapa? Borong ya kan. Nah oke, silakan minta tolong dinyalakan lagi, boleh. Nah 1 yen itu kemarin saya hitung 133 rupiah per 1 yen ya per kemarin itu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa lokasi memang bisa menentukan harga atau apa namanya nilai gitu ya. Minta tolong lampunya belum nyala semua ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lokasi memang bisa menentukan nilai barang. Sama halnya kita, ya. Lokasi kita, tempat di mana kita berada memang bisa menentukan nilai kita. Mungkin di satu perusahaan atau di satu tempat kita tidak terlalu dibutuhkan. Nah, tetapi begitu kita pindah ke tempat lain, kita jadi punya gaji lebih besar gitu ya. Dinilai lebih tinggi begitu. Ya. Nah, tetapi kadangkala orang yang hanya mementingkan lokasinya saja, maka dia akan bisa pindah-pindah ke tempat terus dengan harapan apa? Gajinya terus naik dan terus naik tanpa ada prestasi yang signifikan begitu. Seringkali seperti itu. Nah, firman Tuhan pun juga sudah mengatakan bahwa kadang lokasi itu bisa menentukan nilai, tetapi ada hal yang lebih dari itu. Kita lihat dulu di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, apakah engkau mengetahui orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja, dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang tak dikenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, lokasi memang penting, tapi kalau kita hanya mengandalkan lokasi tanpa memperhatikan isi atau kualitas kita, ya, maka kita akan terus-terus berpindah-pindah tanpa ada kemajuan yang signifikan. Nah, dari ayat itu tadi dikatakan, apakah engkau mengetahui orang yang cakap dalam pekerjaannya? Artinya yang bagus kerjanya, gitu loh. Berdedikasi tinggi, kerjaannya lebih di atas rata-rata, gitu. Enggak asal ya, pokoknya dadilah. Pokoknya saya melakukan tugas saya dengan seadanya, gitu. Tidak. Kalau orang yang cakap dalam pekerjaannya, firman Tuhan katakan dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya dia akan bisa ditempatkan di tempat yang terhormat, akan jadi ditempatkan di hadapan raja-raja. Yang artinya
orang ini akan melayani raja, kualitas akan jadi jauh semakin baik dan semakin baik gitu. Ya, nah itu kalau orang meningkatkan kualitasnya. Tetapi kalau orang hanya cari tempat terus, maka dia tidak akan bisa sampai ke tempat yang tinggi gitu. Tidak akan sampai ke puncak karir lah istilahnya gitu ya. Ini kan menggambarkan di hadapan raja-raja itu menggambarkan bahwa dia akan jadi orang yang luar biasa gitu ya. Dipakai oleh raja-raja. Nah, kalau raja pasti memakainya kualitas nomor 1, betul ya? Enggak pernah raja pakainya yang kualitas KW 2, KW 3, enggak mau dia. Ya. Dia pasti maunya yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga lihat ya, isi kita, kualitas kita, baik dalam pekerjaan maupun iman kita ya. Ada orang yang seringkali pindah-pindah kerja, dia pasti tidak akan meningkat karirnya ya, paling akan satu saat stuck di situ, mentok di situ. Karena apa? Orang pasti akan melihat seberapa layak dia dihargai, kan begitu ya? Seberapa layak dia dihargai dengan sejumlah uang begitu. Karena pasti orang akan lihat itu, kontribusinya bagaimana gitu kan? Kerjaannya bagus atau tidak gitu. Ada orang yang pindah-pindah terus, ya harapannya gajinya naik. Ya memang benar kadang naik gitu, cuman enggak akan bisa ini, pasti mentok suatu saat gitu. Tapi lain halnya kalau orang benar-benar kerjanya bagus, meskipun dia tidak cari lokasi, dia tidak cari kerja, dia pasti entah bagaimana itu akan dilihat, entah bagaimana dia akan dilirik oleh perusahaan lain. Kalau perusahaan ini tidak ngopeni dengan baik ya, dia pasti akan dilirik, akan ditarik untuk ke perusahaannya dia. Begitu. Itu kalau mementingkan kualitas di dalam dirinya. Nah, kalau di dalam kehidupan bergereja itu juga kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang bergereja pindah-pindah terus gitu. Kalau ditanyain gerejamu mana? Saya gereja Kristen jalan-jalan. Artinya apa? Kadang di sini, minggu depan di sana, cari tempat yang nyaman buat dia, cari tempat yang enak buat dia. Ya, tanpa dia sadari, ya, dia kan merasa pengen, wah, ini di sini orangnya nggak enak-enak, misalkan. Saya nggak mau di sini, cari tempat lain. Terus di sini nggak enak, mungkin ada gesekan sedikit, pindah lagi. Di tempat lain ada gesekan sedikit, pindah lagi. Dengan harapan ada sebuah gereja yang bisa menerima dia dengan lebih baik gitu. Tapi dia lupa kalau dia tidak membenahi yang ada di dalam dirinya, kalau dia ingin diterima ya dianya harus berubah dong. Betul enggak? Jangan terus, wah aku ngene kok, mudah tersinggung misalkan nih, mudah tersinggung. Di gereja A mudah tersinggung. Gesekan sedikit ngejak ribut kancane ya, ngajak ribut temennya. Pindah gereja B, terus ngajak ribut lagi, pindah lagi, ngajak ribut lagi, pasti dia akan muter-muter di situ saja, tidak akan ada peningkatan, tidak akan bertumbuh rohaninya, betul ya? Seperti itu. Karena apa? Dia carinya lokasi saja, gitu. Memang lokasi kadang-kala bisa meningkatkan, tapi itu tidak terlalu signifikan, gitu ya. Yang penting adalah kualitas di dalam diri kita. Ketika isi kita berkualitas, maka otomatis nilai kita ini akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam pekerjaan kita, kalau kita bekerjanya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, lalu gajinya kok mau sekian saja, harusnya sekian ya. Ketika kita kerja dengan sungguh-sungguh, kita percaya kekurangannya ini Tuhan yang akan menambahkan. Amin. Kalau saudara masih pengen mendapatkan yang lebih, ya monggo. Kalau saudara misalkan bisa merasa bahwa oke, aku tuh harus layak dihargai lebih, ya silakan saja gitu. Tetapi kita kalau hanya mementingkan apa yang kita bagaimana orang menghargai kita, menilai kita lebih gitu ya, itu akan membuat kita
kadang-kala lupa untuk meningkatkan isi kita atau kualitas kita. Ya. Sebagai contoh ini tadi, kalau saya ganti ndak air putih isinya. Saya ganti misalkan minyak virgin coconut oil. Berapa kira-kira kalau sekian harganya? Setengah liter. 100.000? Bisa? Kayaknya bisa, kalau tidak salah saya pernah lihat itu ada orang jual 100.000. Lain halnya kalau saya isi ini saya ganti dengan minyak wangi. Minyak wangi yang berkelas. Harganya pasti jauh lebih tinggi gitu kan. Bisa ratusan juta. Bisa. Saudara. Nah, maka dari itu, ya kalau tadi diganti ya, sudah diganti, dijual di mana, di warung, pasti tidak akan bisa terjual. Karena apa? Ya warung masa jualnya minyak wangi yang mahal sekali kan tidak mungkin. Terus di tempat, pasti dia tempatnya ini akan tidak di tempat yang biasa, pasti tempatnya akan jadi tempat yang berbeda, berkelas pula, gitu loh. Jadi lokasi bisa mengikuti kualitas kita. Gitu ya. Artinya ketika kita mementingkan isi di dalam diri kita ini, bukan casingnya atau bukan lokasi juga. Aku di sini kok mung sama ini aku pindah ya. Bukan seperti itu, tapi kita benar-benar mementingkan, kita mengupgrade diri kita meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kita. Maka cepat atau lambat Tuhan akan memberikan peningkatan bagi setiap kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal kerohanian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi isi kita? Sebetulnya apa yang dimaksud dengan isi? Isi kita ini apa? Yaitu hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Karena ini yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Amsal 27 ayat yang ke-19 dikatakan, seperti wajah memantulkan wajah dalam air, demikianlah hati manusia memantulkan manusia itu. Jadi yang isinya kita ini adalah manusia di dalam diri kita ini, yaitu hati kita. Hati kita dan juga pikiran di Amsal 23 ayat 7 yang bagian A saja kita baca. Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Jadi hakikat manusia yang sesungguhnya adalah hatinya dan pikirannya. Ya Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sekarang kita cek hati kita ini berkualitas atau tidak. Pikiran kita ini berkualitas atau tidak. Bukan masalah kecerdasan di sini ya. Saya tidak ngomong tentang kecerdasan. Oh nilainya bagus-bagus, tidak. Lalu kalau yang kuliah pasti kumlot. No, bukan itu. Tetapi adalah bagaimana sikap hati kita ketika kita menjalani setiap kehidupan kita ini. Terutama kita sebagai umat Bapa Yahweh. Bagaimana pikiran kita ini? Apakah selama ini kita memikirkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang sampah gitu. Ya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14. Sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi karena dia telah mengenal namaku. Di sini dikatakan ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia, aku akan menempatkannya di tempat tinggi. Ini hasil ketika isi kita baik, hati kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini ditunjukkan dalam sikap kehidupannya sehari-hari tentu saja. Bukan hanya kalau pas di gereja saja. Kalau pas di gereja saja semua orang bisa. Ketika ibadah saja, ya, kalau dinilainya, oh mengasihi Tuhan apa tidak, rajin ke gereja atau tidak, terus dilihatnya pas di gerejanya saja, pas ibadah, semua orang ketoknya malaikat semua Bapak Ibu Saudara. Ya,
Wah, kesenggol sedikit, oh, haleluya. Oh, nggak apa-apa. Nanti kok nggak apa-apa yuk, mampir yuk. Tapi kalau di jalan disenggol sedikit, marah-marah matamu, langsung di mata ke saudara, ya kan? Itu beda lagi, ya. Kalau semua orang di gereja, ketika beribadah, baru dinilai hatinya, nggak valid, nggak cocok, saudara. Karena di gereja pasti semua orang bisa seperti malaikat semuanya. Tapi yang dilihat adalah kehidupan sehari-harinya. Kalau orang betul-betul mengasihi Bapa Yahweh, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka terpancar dari kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya pas di gereja, atau tidak pas tulis status di WA atau di Facebook atau di apalah gitu. Tapi sehari-harinya ini loh, setiap hari. Seperti contohnya Yusuf. Yusuf ini dia mengasihi Tuhan dan dia tetap mempertahankan isinya tetap baik. Hatinya tetap baik. Ya, bahkan dia sudah dibuang, dia masuk penjara. Ya, pertama dibuang, terus jadi budak, terus habis itu masuk penjara. Ya, terus akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, ini menunjukkan bahwa Yusuf menjaga kualitas hatinya, isinya ini tetap baik. Isinya ini tetap baik, hati dia tetap baik. Dia tidak jadi kepahitan dengan segala hal yang sudah dia alami. Dia tidak menjadi kepahitan gitu. Bahkan ketika ayahnya sudah meninggal, kakak-kakaknya takut sama Yusuf, takut Yusuf balas dendam gitu. Yusuf justru katakan, engkau memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Yusuf tetap menjaga hatinya, tetap murni di hadapan Tuhan, tetap baik, tidak terkotori dengan kebencian dan dendam, begitu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita coba benar-benar menjaga hati kita dan pikiran kita, ya, supaya tetap baik di hadapan Tuhan, supaya tetap berkualitas. Nah, yang mengotori adalah dendam, kepahitan, iri hati, bencian, dan yang lain-lain. Maka kita coba terus singkirkan ini dari hati kita dan pikiran kita. Pikiran kita yang berpikir jelek, berpikir negatif, bahkan terhadap sesama maupun bahkan terhadap Tuhan. Ubah sekarang pemikiran kita ini, ya. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran itu mengotori hati dan pikiran kita. Oleh karena itu hati-hati apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Ya, terutama kalau kita sore-sore malam sudah mau tidur, ya kan, ngantuk-ngantuk capek pulang kerja, hati-hati apa yang kita tonton Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sungguh suatu hal yang membahayakan buat kita. Ya, beberapa waktu lalu ketika saya di Surabaya ada orang yang di terapi, dia jadi benci dengan orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Lalu dia jadi tidak suka, tidak mau berdekatan dengan orang yang berlawanan jenis dengan dia dan juga keyakinan yang berbeda dengan dia begitu. Ternyata setelah diselidiki dia seringkali nontonnya yang ceramah yang bermuatan kebencian begitu. Nontonnya kapan? Habis pulang kerja. Udah capek ya, kadang jam ya malam-malam udah mau tidur gitu katanya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu secara ilmu jiwa Bapak Ibu Saudara, itu pikiran bawah sadar itu buka. Ketika pikiran bawah sadar buka, ketika kita sedang ngantuk-ngantuk, itu maka tidak ada filter untuk kita menyaring gitu. Oh, ini tidak bagus, jangan ditiru gitu loh. Tidak ada, langsung masuk dan diterima di pikiran bawah sadar gitu. Dan inilah yang menggerakkan dia. Dia tadinya sudah kerja baik-baik di bank, lalu keluar. Orang tuanya sudah mencegah, jangan keluar, tidak apa-apa, kamu baik di situ. Oh, tidak baik, bank ini kan jahat,
dan seterusnya, tidak sesuai dengan apa yang dia dengarkan di ceramah-ceramah itu begitu di YouTube. Akhirnya keluar, dan setelah keluar pindah kerja. Kenapa tidak nyaman? Pindah kerja lagi. Nggak nyaman? Pindah kerja lagi. Kenapa ya pindah kerjanya? Karena harus berkumpul dengan orang yang beda keyakinan dengan dia, harus berinteraksi dengan lawan jenis, dan sedangkan dia sudah pikirannya sudah dimasuki oleh hal-hal ceramah yang bermuatan kebencian itu gitu, sehingga akhirnya mempengaruhi kehidupannya dia. Dia bingung kenapa kok saya pindah-pindah kerja terus. Loh, dia sendiri malah tidak ngerti kenapa kok saya pindah-pindah kerja terus gitu. Nah, setelah dilihat akhirnya oh ini akarnya dari sini. Jadi hati-hati saudara. Ini terutama yang suka nonton sinetron ya kan. Sinetron yang biasanya kan rebutan harta, tahta, dan pria. Ya kan? Rebutan itu ya kan. Dan itu biasanya jam tayangnya jam berapa? Jam berapa, Bu? Jam berapa? Pura-pura enggak mau jawab. Padahal apal. Jam berapa? Setengah 8? Jam 8? Setengah 9? Wah, puji Tuhan tidak ada yang nonton sinetron, berarti luar biasa. Itu jam-jam prime time ya toh. Jam-jam orang sudah selesai pulang kerja, sudah beres-beres rumah, santai. Nonton cetet ya kan, nonton Isah ngantuk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Pemikiran-pemikiran itu akan mempengaruhi kita, mengotori hati kita. Ya. Apa yang kita baca itu juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu lebih baik kita ketika mau tidur bacalah firman Tuhan atau dengarkan lagu-lagu rohani Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Ketika isi kita baik, maka itu akan mempengaruhi sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan juga akan terpengaruh. Ya. Nah, kita coba berusaha terus meningkatkan Bapak Ibu Saudara, meningkatkan isi kita, kualitas kita. Sama halnya gereja ini juga. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh membuat gereja kita semakin hari semakin profesional, meskipun lokasinya di pinggir sawah, mepet sawah. Betul ya? Kenapa kok kita usahakan ada streaming ya kan? Mbak wes enggak usah pakai streaming YouTube kan juga bisa berjalan dengan baik. Oh iya memang betul. Tapi kita mau coba berusaha tingkatkan kualitas kita. YouTube ini juga terus masih ada kendala, kita terus coba usahakan supaya lebih baik terus kualitasnya seperti itu. Ini dalam rangka usaha kita meningkatkan kualitas kita supaya gereja kita ini jadi gereja yang profesional gitu. Apa yang kita lakukan di sini, para pelayan Tuhannya juga kita dorong untuk mempunyai kehidupan doa yang kuat di dalam Tuhan. Supaya kalau pas tugas tidak cuma tugas tok gitu ya. Ada latihan juga, ada pelatihan juga, ya belum jalan lagi memang. Nah itu saudara bentuk kita untuk meningkatkan kualitas secara gereja ya. Maka ketika kualitas kita ini meningkat, maka pasti akan dicari banyak orang. Ya, contoh, saudara pernah makan di satu rumah makan yang makanannya enak dan dari mana-mana tempat orang itu cari, padahal tempatnya rodok nyelempit, agak mojok, agak tersembunyi begitu. Pernah ya? Paling enggak mungkin pernah lihat lah, ini warung ini meskipun kecil ya, di tempat agak tersembunyi tapi orang dari mana-mana cari. Itu ketika kualitas kita baik, maka orang akan mencari saudara. Nah kalau gereja kita coba dibuat kualitasnya lebih bagus lagi, terus semakin meningkat, maka kita akan jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Demikian pula kita ya, secara person per person, orang per orang yang ada di dalam gereja ini, jemaat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh betul-betul meningkatkan kualitas kita, isi hati kita, baik hati maupun pikiran kita, maka orang akan banyak cari kita. Amin. Dalam pekerjaan pun pasti akan dilirik. Entah dari mana orang perusahaan lain itu kok ngerti saja. Pasti seperti itu Bapak Ibu Saudara.
Maka kita yuk tingkatkan diri kita. Yang kerja tingkatkan kemampuan kita, keterampilan kita, skill kita. Jangan terus maunya ya sudah cukup sekian dan terima kasih. Cuman segitu-segitu saja. Jangan mau Bapak Ibu Saudara. Harus ada sebuah peningkatan yang lebih lagi. Yang usaha sendiri dibuat bagaimana supaya terus lebih meningkat lagi. Ya, yang buka usaha jasa juga kita terus tingkatkan. Bagaimana supaya lebih baik lagi. Jangan puas hanya di tempat yang sekarang ada, harus terus ditingkatkan. Itu dalam pekerjaan. Dan dalam kerohanian juga bagaimana hati kita mengasihi Tuhan itu ditingkatkan lagi. Tadi lagunya bagus sekali, bisa cocok ya. Tambah jeru. Ya, kalau sudah jeru tambah maneh, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah ditambah terus, semakin dalam dan semakin dalam kita mengasihi Bapa Yahweh. Ya. Jangan terus puas, aku kan rajin ke gereja. Loh, Bapak Ibu Saudara, rajin ke gereja tidak menentukan kualitas. Tidak menentukan kualitas. Yang menentukan kualitas adalah bagaimana kehidupan kita sehari-harinya. Kalau kualitas kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, rajin ke gereja itu pasti, gitu ya. Tapi orang rajin ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita lebih dalam lagi mengasihi Tuhan karena Tuhan sebentar lagi mau datang untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh itu gampang terseret Bapak Ibu Saudara. Gampang sekali terseret. Orang sungguh-sungguh saja bisa saja kejeglong, bisa keseret kok. Apalagi yang biasa-biasa saja. Setan akhir-akhir ini dengan semakin mendekatnya kedatangan Tuhan Yesua, itu melipat gandakan kekuatannya lebih lagi. Lah kalau kita tidak juga melipat gandakan kekuatan kita, akan habis terlibas Saudara. Dengan tipu daya setan. Setan belum ditahan, ya. Memang dia sudah dikalahkan oleh darah Yesua, tetapi tipu dayanya ini masih terus bisa mempengaruhi kita. Dan dia bekerja di dalam pikiran kita biasanya. Prasangka buruk, ya kan, terus berpikir negatif kepada sesamanya maupun kepada Tuhan bahkan, ya, diselewengkan ketika baca firman Tuhan, bisa diselewengkan, bisa-bisa saja gitu loh. Jadi pastikan kita coba benar-benar membuat hati kita itu mengasihi Tuhan, dan biarlah kehidupan kita ini di dalamnya ini betul-betul memuliakan nama Tuhan. Meskipun ya kita tidak peduli tempat di mana kita berada saat ini. Kita tinggal di kota kecil, it's fine, tidak masalah. Ya, tapi yang penting kita lakukan. Tingkatkan isi hati kita, pikiran kita. Mau belajar hal-hal yang baru lebih lagi. Dan kalau belajar hal-hal yang baru, saudara pastikan cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Kalau tidak bertentangan, lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 7. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan, sebab Elohimlah yang berfirman, dari gelap terbitlah terang. Dialah yang telah bersinar dalam hati kita untuk pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan Elohim pada wajah Yeshua HaMasyiah. Namun kami memiliki harta di dalam bejana tanah liat supaya kehebatan kuasa itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Ini bentuk kita mengasihi Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Kita dalam melakukan segala sesuatunya itu murni untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Di sini katakan ya, supaya kehebatan kuasa itu dari Elohim dan bukan dari kami. Supaya orang melihat bahwa kehidupan kita ini baik. Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kejarlah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita yang bisa lakukan apa? Lakukan untuk Tuhan. Saudara yang rindu untuk bisa terlibat dalam pelayanan, ayo boleh kontak ke kita untuk aku bisa membantu pelayanan apa gitu ya. Boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi
karena kita juga mau meningkatkan secara gereja, secara pribadi, lepas pribadi kita mau tingkatkan itu, maka mari kita coba apa yang bisa kita lakukan sih gitu ya. Kita coba lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Yang sudah pelayanan mendapatkan jadwal pelayanan, ayo kita tingkatkan lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Kita minta sama Roh Kudus, biarlah Tuhan ini benar-benar membuat hati kita diubahkan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita isi diri kita, hati dan pikiran kita ini dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Buat kita betul-betul hati kita, pikiran kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kita bekerja di kantor maupun di institusi tertentu, kita berpikir bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Kita yang berjualan, kita yang buka usaha jasa pun juga demikian. Untuk supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Artinya apa? Kita ini bekerja dengan tulus, dengan kesungguhan hati. Gitu, Bapak Ibu Saudara. Kita minta kepada Tuhan. Mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala kita, minta kepada Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kita benar-benar minta yang selama ini kita mungkin belum ya. Yang kita selama ini belum melakukan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati, kita minta Roh Kudus betul-betul menjamah setiap kita. Saudara boleh arahkan hatimu di dalam Tuhan, kita berdoa benar-benar minta kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini merindukan hati mereka Engkau ubahkan, hati mereka Engkau terus tingkatkan untuk mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau kiranya menjamah mereka lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Roh Kudus Engkau terus membuat hati anak-anak-Mu semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin hari semakin sungguh-sungguh mencintai-Mu ya Bapa. Engkau memberkati, Engkau kuasai hati dan pikiran anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya hati dan pikiran kami betul-betul selalu kami tujukan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pertanyaannya sekarang? Kita bisa melakukan, meningkatkan kualitas kita. Yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Terus bentuk konkretnya itu bagaimana? Kita bisa lakukan yang pertama. Yang pertama, jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan, berkomunikasi selalu. Ya, memang kita perlu sediakan waktu khusus untuk duduk diam, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kasih setia Tuhan. Tapi juga tidak hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa setiap waktu bisa. Saya pernah membaca Smith Wigglesworth itu katakan dia kalau berdoa tidak lebih dari 15 menit. Tetapi dia tidak pernah melewatkan 15 menit tanpa berdoa. Artinya apa? Rohnya connect terus sama Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka kita terus jalin. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu akan tertransfer kepada kita, akan terkopi gitu ya, akan terimpartasi kepada kita. Saudara, kalau bergaul dengan orang tertentu, itu pasti sifat-sifatnya akan lama-lama akan saling mempengaruhi, betul ya? Sama halnya suami dengan istri, setiap hari ketemu terus, pasti kebiasaannya, sifat-sifatnya itu akan saling menulari satu sama lain, betul ya? Nah, kalau kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan terus, maka sifat-sifat Tuhan itu akan ada di dalam hati kita, amin? Akan berubah. Jadi kalau orang bilang saya rajin berdoa, saya ini, tapi saudara lihat, sifat-sifatnya itu tidak ada perubahan. Itu berarti cuma lambe manis saja, cuma bibir manis saja untuk abang-abang lambe, untuk merah-merah bibir, untuk biar kelihatan bagus, kelihatan wah gitu saja. Tapi kalau tidak ada perubahan di dalam hatinya, percuma. Saudara bisa lihat, logikanya kalau terus berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, terus bergaul karib dengan Tuhan, pasti sifat-sifatnya berubah. Betul ya? Harusnya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kalau kita jabarkan lebih lanjut, kalau kita lihat ada orang yang mudah tersinggung, ya kan?
orang tidak sabaran, orang berpikir negatif dan lain-lain, itu biasanya hubungan dengan Tuhan nggak bagus biasanya. Artinya apa? Dia nggak akrab gitu sama Tuhan. Kalau akrab pasti ada perubahan ya kan. Jadi lebih sabar, nggak marahan ya kan. Lebih apa ya? Bisa ngertiin seperti itu. Tapi memang bukan berarti terus tidak boleh marah, boleh itu hal-hal tertentu yang strict yang memang harus marah ya marah gitu. Tapi tidak mudah tersulut emosi gitu loh maksudnya. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau orang nggak sungguh-sungguh kelihatan dari tingkah lakunya. Ya, oleh karena itu yuk kita jalin hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Kita terus berkomunikasi sama Tuhan. Bayangkan Tuhan ini ada di samping kita, seperti itu saudara. Bayangkan kita ajak ngobrol gitu. Lah kalau orang edan mas, enggak edan, tenang saja Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bayangkan Tuhan ada di samping kita. Mungkin tidak dalam bentuk fisik, saudara, bentuk apa? Bayangan fisiknya seperti apa? Ya kalau bingung bayangkan sebuah ada cahaya atau apalah begitu, boleh-boleh saja. Ya. Yang kedua mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga pastinya mengasihi sesama. Karena firman Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes atau 1 Yohanan 4 ayat 20, 1 Yohanan 4 ayat 20 dikatakan jika seseorang berkata, aku mengasihi Elohim, tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Karena dia yang tidak mengasihi saudaranya yang dia lihat, bagaimana dia sanggup mengasihi Elohim yang tidak dia lihat? Gitu. Orang dilihat yang bisa ketok moto saja nggak bisa dikasih, bagaimana mengasihi Tuhan? Maka dari itu kita lebih lanjut lagi mengasihi sesama kita. Yang sudah lama tidak ke gereja, mari kita kontak-kontak. Kalau ada permasalahan kita lebih peduli, bukan kepo ya, lebih peduli. Kalau kepo itu kan cuma pengen tahu toh, ini sudah ngerti ya wis. Terima kasih untuk informasinya kan begitu. Tidak. Kalau kita benar-benar mengasihi saudara kita, maka ketika saudara kita ada permasalahan, kita akan datangi. Ada yang bisa saya bantu? Kalau bisa dibantu. Kalau tidak ya berarti kita cukup mendukungnya dalam doa, memberikan kekuatan buat dia. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu bentuk kasih kita kepada sesama. Dan yang ketiga, terimalah kasih Tuhan di dalam hati kita. Biarlah kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan buat setiap kita ini, kita benar-benar bisa dapatkan itu. Kita bisa menerima. Ada di dalam hati kita. Sehingga mengubahkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Loh, kan saya orang Kristen, rajin ke gereja pasti menerima kasih Tuhan. Kadangkala belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita seringkali masih tidak terima dengan apa yang kita alami. Kita masih bersungut-sungut. Ya, itu bentuk bahwa kita tidak menerima kasih Tuhan. Kalau kita menerima kasih Tuhan, kita pasti akan selalu bersyukur senantiasa. Amin. Karena kita sudah, oh Tuhan ini begitu baik sama saya. Maka apapun yang terjadi, saya bersyukur kepada Tuhan. Gitu saudara, itu bentuk betul-betul kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu kita melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam pekerjaan, bagaimana supaya melalui saya nama Tuhan dimuliakan. Loh, orang kan tidak akan melihat, Anda akan tanya apa agamamu, apa siapa Tuhan, bukan tidak tanya begitu pastinya. Loh iya pasti, tidak akan tanya begitu. Hanya ketika kita memberikan menunjukkan kasih kita, maka orang bisa merasakan kasih Tuhan yang kita punya di dalam hati kita ini loh, bisa dirasakan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita nih yang sudah dapat pelayanan di gereja nih, saya ulang kembali ya. Ketika kita sudah mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, ini merupakan sebuah kehormatan Bapak Ibu Saudara. Kita suruh melayani Pak Presiden saja, wah sudah luar biasa ya toh. Ajudan Pak Presiden saja itu sudah luar biasa ya. Tukang masaknya, kokinya saja pasti koki pilihan gitu nih kon masaknya Pak Presiden, betul ya? Nggak asal orang kayak ajar-ajar masak terus kon masaknya presiden, enggak mungkin.
Jadi itu sebuah kehormatan. Apalagi ini kita melayani raja di atas segala raja. Bukan kalau pelayanan mimbar di sini bukan melayani Pak Gembala atau siapa saja di sini, tidak. Untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membawa jemaat bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa jemaat untuk lebih kenal Tuhan lebih lagi. Terus mungkin yang secara tidak langsung di dalam LCD streaming atau bahkan ngatur lalu lintas, itu pun kita juga membuat jemaat Tuhan ini bisa lebih nyaman datang ke gereja supaya mereka bisa fokus. Seperti itu. Itu sebagai bentuk pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mendengar ada sebuah ilustrasi bahwa orang cleaning service di sebuah kantor antariksa untuk menerbangkan astronot ke bulan. Ketika ditanya, kamu kerja cleaning service di sini? Oh, tidak. Saya di sini kerja membantu para astronot bisa naik sampai ke bulan. Loh kok bisa? Memang secara tidak langsung. Tapi dia sebagai cleaning service-nya. Kok bisa? Loh iya, coba bayangkan kalau tidak ada cleaning service, tidak ada yang bersihin, ya toh? Kertas tengkleler di mana-mana, tersebar di mana-mana, sampah. Terus mungkin ada sawang dan lainnya. Apakah astronot bisa ngitung dengan sungguh-sungguh, bisa para ilmuwan itu bisa berkonsentrasi untuk membuat pesawat bisa sampai ke bulan? Tentu tidak. Itulah hal-hal sepele-sepele ini loh. Meskipun kita kayaknya nggak ada sangkut pautnya, ketika kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan menilai kita. Amin. Tuhan yang akan menilai isi hati kita. Bukan hanya di lokasi. Hanya wah ini neng desa kok sejarna wae. Cuma di desa aja biarin aja. Enggak. Tuhan lebih mementingkan isi hati kita. Maka dari itu mari sekarang kita cek hati kita dan pikiran kita. Maka kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tambah sedikit. Bukan khotbah yang kedua kali, tetapi saya akan menambah untuk wawasan pengetahuan kita. Saudara masih ingat dulu waktu saudara mungkin masih kecil, biasanya kalau saudara mau tidur, orang tua ngajarin apa saudara? Dongeng, ya, dongeng, iya kan? Itu tadi sudah disampaikan oleh Simeon, saya akan menambah data sedikit. Dan ketika orang tua mendongeng itu sebetulnya ada di dalam kitab suci. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apabila engkau berbaring. Tadi sudah disampaikan ketika sudah sampai rumah, semua sudah nyaman, layeh-layeh gitu ya. Layeh-layeh itu apa? Santai. Pengajaran itu akan masuk, saudara-saudara. Kenapa? Di dalam kehidupan manusia itu memiliki 5 gelombang di dalam pikiran. Yang pertama adalah gelombang delta. Ini adalah gelombang yang paling rendah di dalam kehidupan manusia, sekitar 1 sampai 4 Hz, dan itu terjadi pada saat kita tidur. Yang kedua adalah gelombang theta, yaitu saat meditasi atau sedang merenungkan sesuatu, ini memiliki gelombang 4 sampai 8 Hz. Yang ketiga adalah gelombang alfa, ini saat melamun. Maka dari itu jangan gampang melamun, nanti setan yang bicara, saudara-saudara. Itu gelombangnya 8 sampai 12 Hz. Yang keempat adalah gelombang beta, yaitu saat berpikir atau saat mau mengambil keputusan. Ini 12 sampai 35 Hz. Yang kelima adalah gelombang gamma. Ini saat memproses dan mempelajari informasi secara bersamaan, itu sekitar 25 sampai 100 Hz. Jadi alam bawah sadar sedang terbuka itu ketika berada di gelombang theta,
atau beta yang memiliki 12-35, tetapi ketika sedang akan beristirahat itu gelombang theta, yaitu pada saat orang sedang meditasi, merenung dan sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali saudara-saudara. Karena itu saudara pasti ingat cerita kancil nyolong timun. Ya kan, dulu orang tua ngajari kan begitu. Kancil nyolong timun. Saya yakin sampai tua pun saudara ingat cerita itu. Karena itu diceritakan waktu kita mau tidur, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka saudara harus mengajarkan hal-hal yang baik, apalagi kita sudah mengenal firman Tuhan, maka ketika anak mau tidur dongengnya jangan kancil nyolong timun, tetapi cerita-cerita kitab suci. Maka anak saudara akan menjadi orang hebat. Paham saudara-saudara? Kemudian hal yang kedua tentang nilai tadi, ya. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi supaya saudara paham. Ini uang berapa saudara-saudara? 10.000, ya, 10.000 ya. Kemudian saya lipat dengan rapi. Nilainya berapa? 10.000, masih tetap ya. Sekarang saya beginikan. Nilainya berapa? Kalau ini saya berikan, saudara mau enggak? Bu Rahel, mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Loh, ini uangnya berubah enggak? Nilainya berubah enggak? Enggak berubah. Sekarang saya sampaikan Bu Hani aja, Bu Hani. Bu Hani mau enggak uang ini? Loh, jawab yang tegas, mau enggak? Mau, maju ke depan. Maju ke depan. Ini sudah kucel loh ya. Ayo cepet Bu, sini. Ya, ya terima kasih. Bawa mana? Mau, kenapa saudara-saudara? Karena nilainya tidak berubah, gitu ya. Nilainya tidak berubah. Nilai seseorang ketika saudara itu berkualitas, mau diapain saja tetap berkualitas. Dan saya ingin seluruh jemaat gereja pemulihan firman surya kebenaran adalah jemaat yang berkualitas. Karena itulah maka saya mendidik sebagaimana saya mendidik orang yang berkualitas. Jadi tidak mudah loyo gitu ya. Apapun yang terjadi kita tetap semangat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tadi dikatakan seperti apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita. Kalau saya tanya kepada saudara, seperti apakah kehebatan Tuhan kita? Seperti apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara ingin diberkati, perhatikan dengan baik. Jangan mudah utang. Karena orang yang berhutang itu adalah orang yang hidupnya susah. Saudara belajar memberkati sehingga saudara akan diberkati. Karena hanya orang yang diberkatilah orang yang mau memberkati. Siapa yang menabur dia akan menuai. Dan apa yang dituai pasti lebih banyak daripada yang ditabur. Misalkan saudara punya jagung 1 butir, ya, saudara tanam, keluar pohon jagung, lalu keluar buah jagung, ada berapa butir jagung yang ada di situ? Banyak, ya kan? Kenapa bisa banyak? Karena menghasilkan buah, karena kita menanam. Jadi penting di dalam kehidupan kita, kalau saudara ingin diberkati, belajar memberkati, ya.
Pada hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Memang Simeon itu bidangnya adalah psikologi, ilmu jiwa. Kemarin beliau mengungkapkan tentang hipnosis. Saya kasih komentar karena masih banyak orang berpikir hipnotis itu langsung gelebak begitu ya. Bukan begitu, saudara-saudara. Secara gampangnya hipnosis itu bagian daripada psikologi. Pernah ada orang dari, saya tidak perlu sebut dari mana dah ya, datang ke sini. Itu pengusaha besar. Dia punya pabrik galangan kapal yang terbuat dari kayak fiber gitu ya. Dia mengalami depresi, sudah mau terjun dari apartemennya. Bahkan kepalanya sudah ada jahitannya. Karena apa? Kepalanya dimasukkan ke mesin. Hampir mati berkali-kali. Ketika datang ke sini seperti orang anak usia sekian tahun. Beberapa waktu yang lalu ketika datang ke sini saya menerapi dia dengan hipnosis. Simeon juga membantu. Hasilnya apa? Beberapa waktu yang lalu dia kirim berita, "Pak, sekarang saya sudah sehat kembali. Saya sudah bergairah lagi menghadapi kehidupan ini." Ini masa pandemi, masa susah, saudara-saudara. Karena itu saya ingin semua jemaat adalah jemaat yang berkualitas. Amin, saudara-saudara. Pegang firman yang sudah saudara terima tadi, lakukan, maka seluruh kita adalah jemaat yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh. Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Berkatilah jemaatmu yang sudah mendengarkan firman, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing ataupun melalui YouTube. Engkau yang akan menolong memberkati Tuhan. Ajar kepada kami supaya kami memiliki kualitas yang tinggi, sehingga kami menjadi orang yang hebat karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Engkau memberkati Simeon Sulistyo yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai dengan luar biasa dan buat kehidupannya semakin menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah menjadi berkat untuk siaran radio. Tuhan berkati supaya radio tetap siaran sehingga membawa berkat banyak jiwa-jiwa untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Engkau kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah kami akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan oleh umat-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panau eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisai Yahweh panau lecha wayashem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamasya Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.
Abi sudah